Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Mariatun pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Anakku, ingat pesan Ibu, tetap berada di rumah, tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Anak-anakku yang Ibu sangat sayangi, pada minggu kemarin, Ibu akan mengingatkan kita sudah belajar tentang satu teks yang disebut teks tanggapan. Pada materi kemarin kita sudah mengetahui, sudah mampu mengidentifikasi mana yang dimaksud pada teks tanggapan. Nah, di situ pada teks tanggapan, di situ Ibu kita sudah mengetahui bahwa inti dari teks tanggapan adalah terdapat satu ciri khusus, yaitu terdapat kalimat kritik atau pujian. Kemudian kita juga sudah mampu menyimpulkan mana kalimat kritik dan mana kalimat pujian. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas teks tanggapan, yaitu masih mencoba belajar memberikan tanggapan dengan santun, tapi pada pelajaran kali ini kita akan konsentrasikan bagaimana menelaah struktur dan aspek kebahasaan yang ada pada teks tanggapan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, ada 4 tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah kalian mampu menentukan struktur, mampu menentukan aspek kebahasaan, mampu menelaah struktur, dan mampu menelaah aspek kebahasaan. Nah, visi kita masih pada pembelajaran jarak jauh. Alur pembelajaran kita masih tetap sama. Yang pertama pendahuluan, kemudian kegiatan inti secara virtual, diskusi pun secara virtual, kemudian kita akan menutup pembelajaran secara virtual, dan Ibu tunggu hasil diskusi kalian pada link kelas kalian, dan yang terakhir adalah penutup pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan berliterasi menyimak sebuah teks tanggapan. Perhatikan, pelukis Avandi, tahun karya 1981, judul Kebun Cengkih, media cat minyak dan kanvas. Di bawahnya, Kebun Cengkih adalah judul lukisan karya Avandi yang dibuat tahun 1981 dengan mengambil setting di perkebunan cengkih. Untuk menghidupkan suasana, dalam kebun tersebut tampak diberi pemanis manusia. Perhatikan, karya ini tampak seperti hidup. Gambar matahari yang menyembul di atas bukit membuat lukisan ini lain dari lukisan yang biasa kita lihat. Ada 3 slide yang Ibu munculkan. Slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Tujuannya adalah pada bagian ini ada bagian-bagian yang tertentu, jadi beda. Bagian pertama, slide pertama beda, slide kedua beda, dan slide ketiga tidak. Nah, inilah struktur dari teks yang Ibu maksud. Yang pertama, konteks, pendahuluan. Yang kedua, deskripsi, gambaran dari konteks tersebut. Dan yang ketiga adalah penilaian. Kita lihat, inti dalam teks tanggapan adalah penilaian. Nah, penilaian yang ada dalam karya Avandi ini tidak ada satupun berupa kritik. Semuanya berupa pujian. Coba mengidentifikasi strukturnya. Jadi yang struktur yang pertama tadi konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaian. Nah, kalau bentuknya sebuah karya, konteksnya isinya adalah identitas. Deskripsinya adalah isinya pendahuluan dan sinopsis. Dan penilaiannya bisa pujian, bisa kritik, bisa pujian dan kritik. Jelas? Kita akan lebih perjelas lagi dengan mencermati teks yang kedua. Kita cermati teks kedua ya. Perhatikan,
Pokok persoalan pembelajaran jarak jauh, waktunya tahun 2020, peristiwanya pendidikan. Sejak wabah corona merebak, Kementerian Pendidikan mengambil kebijakan kegiatan pembelajaran tidak dilakukan secara langsung, namun dilakukan secara daring. Berbagai strategi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran. Perhatikan di bawahnya, slide ketiga ini, slide berikutnya. Langkah ini tentu sangat bijaksana karena dapat menekan makin meluasnya wabah ini. Akan tetapi, ternyata pembelajaran daring ini tidak sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memenuhi standar. Bagi orang tua dengan kemapanan ekonomi tentu tidak menjadi masalah. Namun bagi daerah atau siswa yang tidak mampu tentu menjadi kendala tersendiri. Strukturnya, kita perhatikan strukturnya, konteks. Perhatikan konteksnya isinya apa? Deskripsi, berarti kondisi atau gambaran keadaan. Dan yang ketiga adalah penilaian. Perhatikan, teks kedua dan teks pertama berbeda. Pada teks kedua, sangat bijaksana, berarti kalimat pujian. Yang berikutnya, tidak sepenuhnya didukung, berarti kalimat kritik. Jadi, pada teks kedua, pada penilaiannya masuk dua unsur, pujian dan kritik. Cukup jelas? Kita cek berikutnya. Berarti, struktur dari teks tanggapan dari model peristiwa adalah konteks. Dalam konteks deskripsi dan penilaian. Pada konteks isinya identitas. Dalam deskripsi isinya apa yang dibicarakan dan bagaimana kondisinya. Dan yang ketiga adalah penilaian. Masih tetap sama penilaian, kalau tidak pujian, kritik, atau pujian dan kritik. Gampang bukan? Luar biasa. Kita perhatikan, sekarang kita akan beralih ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan mencoba mencermati unsur kebahasaan yang ada pada teks tanggapan. Kita perhatikan ya. Jangan gunakan kalimat makian yang di luar nilai dan norma kesopanan. Perhatikan. Gambaran kasus yang marak saat ini adalah pola pergaulan yang dianggap wajar, padahal pola pergaulan itu jauh menyimpang dari norma dan aturan secara etika maupun agama. Kasus inilah yang kita sebut sebagai kasus pergaulan bebas. Pergaulan bebas mempunyai dampak yang sangat negatif, misalnya melakukan hal yang melanggar hukum, mabuk, atau semacamnya. Selain itu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pergaulan semacam ini mempunyai dampak positif, yaitu mempunyai banyak teman. Apakah ini benar? Sebenarnya belajar cara berkomunikasi, menghormati, mengendalikan diri di tengah masyarakat sangat penting. Pergaulan bebas timbul karena rasa gengsi, nafsu, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman, dan lainnya. Selain itu, teknologi juga berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas, akses internet, dan televisi yang kurang diawasi memicu remaja untuk melakukan hal yang tidak baik. Perhatikan yang Ibu beri tanda merah. Gambaran kasus yang marak saat ini adalah pola pergaulan yang dianggap wajar, padahal pola pergaulan ini jauh menyimpang dari norma dan aturan secara etika maupun agama. Kasus inilah yang disebut sebagai kasus pergaulan bebas. Apakah ini? Kalimat apakah ini? Kemudian ada lagi kalimat melanggar. Kalimat apakah ini? Kata apa ini? Dan apakah ini? Itu. Apakah itu? Kemudian berkomunikasi, menghormati, dan mengendalikan. Ini adalah beberapa unsur kebahasaan yang ada pada teks tanggapan. Kita akan coba identifikasi. Kita coba unsur kebahasaan kutipan teks. Yang pertama tadi, gambaran kasus yang marak saat ini adalah pola pergaulan yang dianggap wajar,
Padahal pola pergaulan itu jauh menyimpang dari norma dan aturan secara etika maupun agama. Ini yang disebut dengan kata kompleks. Apa sih kata kompleks? Kata kompleks itu biasanya adalah kata yang lebih dari unsur SPOK. Jadi kata itu sangat luas. Jadi biasanya lebih dari subjeknya lebih dari 2, predikatnya lebih dari 2. Itu adalah kalimat kompleks. Ya. Yang berikutnya, selain itu kata itu berarti itu masuk kata rujukan. Kemudian mabuk dan adalah konjungsi. Bagaimana cara berkomunikasi, menghormati, mengendalikan me dan ber. Berarti ini kata kerja aksi. Aksi artinya melakukan sesuatu. Yang berikutnya, akses internet. Akses. Akses berarti masuk ke diksi atau pilihan kata. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada pada teks kebahasaan, unsur kebahasaan pada teks tanggapan. Kalian bisa berliterasi lagi melalui materi-materi yang bisa kalian peroleh melalui Wikipedia, Google, dan lain sebagainya. Kalian bisa berliterasi lagi melalui YouTube dan lain sebagainya. Bisa literasi lagi. Bandingkan. Karena kalian adalah pembelajar sejati. Anak-anakku, penting untuk kalian pahami bahwa mengkritik bukan menghina. Kritik disampaikan tanpa harus menyakiti. Kritik diberikan untuk kebaikan orang yang kita kritik. Berikan kritik dengan penuh etika. Ini penting ya. Kemudian dalam kekurangan itu selalu ada kelebihan. Sampaikan seni mengkritik dengan menyanjung atau memuji terlebih dahulu. Berikan dengan santun kelemahan dan kekurangannya. Alangkah baiknya berikan solusinya. Perhatikan, dalam kritik itu ada 3 tahapan. Beri pujian, kemudian beri masukan, dan beri saran. Ingat, mengkritik bukan menghina. Jadi ketika kalian mengkritik, orang yang berkritik marah, itu salah teknik kamu. Nah, aku jelas, hati-hati sekali memberikan kritikan kepada orang lain agar orang lain tidak sakit hati. Untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu sudah siapkan lembar kerja. Cermati kutipan teks tanggapan berikut. Sebenarnya saya sebagai penanggap setuju dengan pernyataan bahwa rokok sangat berbahaya bagi tubuh. Tentunya kita sepaham, bukan hanya rokoknya saja tetapi asapnya juga berbahaya karena di dalam rokok terdapat bahan yang sangat berbahaya yang mengakibatkan penyakit dan membuat ketagihan. Selain itu, secara ekonomi, rokok juga menyebabkan kita hidup boros. Pertanyaan pertama, berdasarkan strukturnya, kutipan teks tanggapan tersebut termasuk pada bagian apa? Yang kedua, sebutkan unsur kebahasaan yang terdapat pada teks tanggapan tersebut. Kerjakan dalam bentuk tabel dengan menggunakan 3 kolom. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua unsur kebahasaan, dan kolom ketiga atau kata atau kalimat yang dimaksud unsur tersebut. Gampang bukan? Soalnya mudah, simple, dan cepat kalian kerjakan. Karena Ibu nggak mau kalian banyak beban ketika pembelajaran jarak jauh ini. Yang penting kalian paham dan mengerti. Nah, terakhir, Ibu yakin kalian sudah paham. Sebelum kita tutup, Ibu akan coba simpulkan bahwa struktur teks tanggapan terdiri dari konteks, deskripsi, dan penilaian. Unsur kebahasaan tadi sudah kita simak baik-baik di dalamnya. Hati-hati sekali, kalian kalau belum jelas, kalian bisa berliterasi pada buku, YouTube, atau pada
aplikasi yang lain di internet. Terakhir, Ibu akan berikan sebuah kalimat motivasi sebagai nilai karakter kalian. Hidup itu seperti bersepeda, anakku. Kalau kamu ingin menjaga keseimbangan kamu, kamu harus terus bergerak. Jangan mundur, jangan berhenti, jatuh. Hati-hati ya. Hidup itu seperti bersepeda. Ngayu, ngayu, ngayu. Sekali berhenti, kamu tidak akan ada keseimbangan, pasti akan jatuh. Jadi terus maju, dan terus maju. Itu dari Albert Einstein. Perhatikan. Terakhir, nikmati belajarmu. Kali ini aku akan lebih baik. Sekian, apabila ada tutur kata Ibu yang menyinggung perasaan kamu, Ibu mohon maaf yang sebesarnya. Tetap semangat, tetap berada di rumah. Ibu sayang kamu semuanya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.